Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan atau membuat tugas mata kuliah Praktikum Telkom, materi Telkom. Saya Jibril Mubarok, mahasiswa Teknik Elektro UAI, Universitas Al Indonesia, angkatan 2012 semester 5. Nah, oke, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir tahun menggunakan bab atau materi dari AM modulation. Nah, di AM modulation ini akan menjelaskan atau menggambarkan sebuah grafik tentang perubahan sinyal atau penggabungan sinyal gitu. Nah, oke, sebelum masuk mungkin kita mulai pengenalan dari dasar-dasarnya. Oke. Nah, oke, kita masuk ke bagian clear all sama CLC. Di sini clear all ini tujuannya itu untuk membersihkan atau menghilangkan workspace. Nah, kenapa? Karena di workspace sendiri itu kayak pemberian nama, kayak di sini ditulis AC20 AM20. Nah, ini kalau nggak dibersihkan, nanti kalau dipanggil nanti akan tabrakan nilainya. Terus CLC. Nah, CLC ini sama seperti clear all, tapi bedanya dia itu membersihkan command window. Nah, oke, kita masuk ke bagian deskripsi. Nah, di sini MATLAB ini sendiri itu sebenarnya sama seperti codingan lain atau aplikasi lain, cuma bedanya di sini itu adalah mengcoding rumus matematika atau kita membuat rumus matematika. Ya, ini menurut pendapat saya ya. Oke, kita masuk ke deskripsi. Nah, biasanya kan kalau kita membuat rumus atau mengerjakan suatu soal itu biasa kayak diketahui atau apa. Nah, di sini sama. Nah, di bagian sini itu kita masuk ke bagian diketahui. Oke, kita mulai dari AC. Nah, AC ini itu nilainya 20 dan AC sendiri itu kepanjangan dari amplitude carrier. Nah, terus di bawahnya itu adalah AM atau amplitude modulation yang nilainya sama dengan AC. Nah, jadi di MATLAB ini sendiri itu bisa kayak panggil-panggil aja gitu, kayak sudah ditulis di atas itu bisa dipanggil lagi. Nah, terus juga kenapa kita harus menggunakan titik koma. Nah, titik koma itu di sini itu lebih ke memunculkan apa tidak. Jadi kalau kita pakai titik koma itu nggak akan muncul di command window. Nah, beda kalau misalnya kita oke, kita buat dulu yang ada titik koma. Nah, di command window itu kosong gitu. Makanya fungsinya itu. Nah, misalkan ini kita hapus, titik koma itu dihapus, maka dia akan muncul di command window. Nah, begitu. Ini sih lebih ke info aja sih, biar lebih ringan apa sih, ringan apa enggaknya. Maksudnya kayak lebih nyaman apa enggaknya gitu. Saya lebih nyaman command window itu kosong gitu. Jadi langsung kelihatan. Tapi kalau misalnya mau dilihat nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke bagian lanjut maksudnya. FS. FS ini ada frekuensi sampel. Nah, di frekuensi sampel ini itu sebagai nilai frekuensi tetap atau yang bisa yang enggak diganti-ganti, yang enggak kita hitung atau yang benar-benar apa ya? Nilai tetap yang kita tetapkan gitu. Terus T di sini ada time atau waktu. Nah, di sini kita perbandingannya itu 0 sampai 0,2. Nah, yang 1/fs ini itu untuk seberapa rincinya begitu. Nah, kita masuk ke FM dan FC. FM dan FC sini itu adalah frekuensi modulation dan frekuensi carrier.
Nah, frekuensi di sini inilah yang kita otak-atik atau kita bisa ubah. Nah, selain AC atau AM, FM dan FC ini bisa. Nah, terus kenapa FC lebih besar daripada FM? Itu tujuannya biar sinyal dari carrier itu lebih rapat. Tujuannya biar dari informasi digabung dengan carrier yang rapat itu bisa membuat suatu hasil yang apa ya, grafik modulasinya gitu. Nah, kita masuk ke penjabarannya. Oke, figur satu. Di sini figur satu itu tujuannya itu untuk menunjukkan ini gambar keberapa. Di sini kita akan menggunakan 3 gambar. Figur satu, figur 2, dan figur 3. Nah, jadi kita masuk ke figur satu dulu. Nah, di figur satu di sini kita membuat rumus, apa sih? Bukan rumus, tapi lebih tepatnya memasukkan nilai atau angka yang kita diskusi tadi ke dalam rumusnya. Dan rumus uh, sinyal informasi itu AM kali cos kali 2 dalam kurung 2 kali pi kali FM kali T tutup kurung. Nah, di sini SM di sini itu sebenarnya bisa kalian buat apapun, tapi di sini saya buat SM. Nah, SM itu saya artikan sebagai sinyal modulasi atau uh, bisa dibilang aslinya itu aturannya ya itu sinyal informasi, tapi saya buat di sini sinyal modulasi. Oke, terus subplot. Nah, di subplot ini itu sebentar. Oke, video satu. Nah, subplot itu lebih ke tata letak atau berapa jumlah untuk terus berapa besar berapa besar kecil dari suatu gambar. Nah, di figur satu segini itu 3 itu adalah menunjukkan berapa jumlah gambar atau grafik yang bisa kita tampilkan di satu layar atau satu kertas untuk figur. Nah, di sini saya buat itu 3. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buat 4, maka akan grafik satu itu ada sisanya nanti begitu. Oke. Terus kita balik lagi. Nah, kalau di tengahnya itu lebih ke ukurannya. Misalkan kalau tadi kan panjang, mana ya? Ya, bentar, figur satu. Oke. Nah, dia apa ya? Panjang begini. Nah, tapi kalau kita misalkan di tengah itu kita ganti 2, itu maka bentuknya akan berubah. Nah, akan hasilnya seperti ini. Jadi lebih kecil gitu. Terus untuk di bagian yang terakhir itu lebih ke posisi yang SM ini mau ditampil ke mana, ke satu, kedua, atau ketiga gitu. Terus untuk plot itu lebih ke apa yang ditampilkan. Yang ditampilkan di sini adalah nilai T sama SM. Jadi waktunya sama SM-nya untuk gelombang SM-nya. Gitu. Nah, di sini untuk X label, Y label sama title itu untuk menandain atau untuk ngasih judul lah gitu. Jadi kalau misalnya X label time, maka di sini akan tulis time. Terus Y label amplitude, maka di sini akan amplitude. Dan untuk title akan ditaruh di sini gitu. Nah, terus untuk bagian selanjutnya itu ada sinyal carrier atau SC. Nah, di rumus sinyal carrier ini sendiri rumusnya sama, tapi bedanya di dalam kurungnya. Di awal kan SM itu FM. Nah, di SC ini dia pakai FC atau frekuensi carriernya. Nah, begitu. Nah, yang tadi ini sama. Terus untuk hasilnya atau
hasil dari AM signal atau modulasinya itu saya buat di sini adalah SFM atau sinyal frekuensi modulasi. Nah, di sini kita buat atau kita jabarkan FM kali SC. Nah, kenapa pakai bintang di sini? Karena biar kebaca itu bukan suatu indikasi baru atau apa ya, membuat suatu uh, yang membuat rumus baru, tapi lebih untuk menghitung. Makanya saya buat sini bintang. Nah, jadi dari sini itu maka hasilnya ini. Nah, di sini itu hasilnya. Nah, tadi saya bilang kan carrier itu kenapa lebih besar daripada modulasi atau FM? Karena biar bisa menunjukkan suatu grafik yang bisa bisa dilihat lah bentuknya, bentuk kalau digabung gimana. Nah, kalau misalnya dari carrier ini sendiri kita kecilkan kayak 40, nah maka bentuk grafiknya itu akan berubah dan nggak rapet gitu. Nah, nggak full begitu. Makanya kita besarkan tadi. Itu tuh fungsinya. Oke, kita lanjut ke figur kedua. Figur kedua itu rumus tentang konveksi AM. Nah, di sini itu rumusnya sama, tapi bedanya itu cuma ditambah satu di sinyal informasinya. Nah, yang tadi kalau yang tadi itu cuma AM kali cos. Nah, kalau di conv AM ini dia tuh satu ditambah AM kali cos. Ya, begitu. Nah, terus kita masuk ke figur ketiga. Nah, figur ketiga ini itu demodulasi atau yang sinyal yang udah kita modulasi tadi itu kita jabarkan gitu. Nah, maka kalau grafiknya akan seperti ini. Nah, itu hasil dari demodulasi sinyal modulasi awal yang figur 1. Nah, untuk yang tadi, yang figur kedua itu akan bentuknya seperti ini. Sama aja. Cuma bedanya lebih tinggi lah. Bedanya di sini 50 sama 20 gitu. Hasil dari sini lebih besar daripada hasil yang sini. Gitu karena ditambah satu tadi. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang paham, saya mohon maaf. Jadi, tapi semoga paham lah ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.